Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap ceria, dahsyat, hebat, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah soleh-soleha, kita berjumpa kembali bersama Buya dalam pelajaran tematik. Iya, alhamdulillah ya soleh-soleha. Setelah 2 pekan kemarin kita melaksanakan penilaian tengah semester atau ujian tengah semester. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk selalu belajar ya. Nah, oleh karena itu soleh-soleha, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita ya. Oke, sebelum kita mulai belajarnya, Ibu mau cek dulu semangatnya. Are you ready? Yes, I am ready. Tepuk semangat. Semangat. Iya, keren sekali ya. Alhamdulillah, soleh-soleha semuanya sudah semangat ya untuk belajar ya. Iya, keren sekali. Nah, baiklah soleh-soleha, tematik kita hari ini kita sudah masuk ke tema yang ke-7. Iya, tema yang ke-7 ada yang sudah tahu apa? Betul sekali soleh-soleha ya. Tema kita yang ke-7 adalah benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, sesuai dengan temanya, tema hari ini adalah benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Bu Guru akan mengajak soleh-soleha untuk belajar mengetahui tentang ciri-ciri benda hidup dan benda tidak hidup ya. Wah, dari namanya saja kita sudah langsung paham ya soleh-soleha ya, ciri-ciri benda hidup dan benda tidak hidup. Iya ya. Nah, soleh-soleha, berikut Ibu akan jelaskan ciri-ciri benda yang hidup. Apa sajakah itu? Oke, kita simak bersama ya. Nah, ciri yang pertama adalah seperti yang terdapat pada gambar ini soleh-soleha ya. Ada seekor apa nih? Iya, seekor gajah ya soleh-soleha ya. Seekor gajah yang sedang berjalan-jalan nih soleh-soleha. Nah, itu artinya bahwa ciri-ciri dari benda hidup adalah bergerak ya. Nah, tentunya yang benda hidup itu bukan hanya gajah ya soleh-soleha, ada lagi yang lainnya. Apa saja? Iya, betul sekali, ada kucing, ada ayam, ada manusia juga soleh-soleha ya. Nah, itu semua adalah benda hidup ya soleh-soleha ya. Dan benda hidup itu semuanya bergerak ya. Nah, kemudian selanjutnya ciri yang kedua adalah, wah, itu ada apa tuh? Kelinci ya. Kelinci sedang apa soleh-soleha? Iya, betul sekali, kelincinya sedang makan ya. Waduh, makannya semangat sekali ya. Iya, coba nih kita bisa tebak nih soleh-soleha. Ciri benda yang hidup yang kedua itu adalah membutuhkan makanan ya. Benda yang hidup itu akan selalu membutuhkan makanan ya. Bukan hanya kelinci soleh-soleha, tetapi yang lain juga, manusia juga ya. Kita semua memerlukan makanan. Untuk apa kita makan? Supaya kita mendapatkan energi, supaya kita hidup soleh-soleha ya. Bisa dibayangkan kalau kelinci itu ataupun kita tidak makan, apa yang akan terjadi? Iya, kita bisa sakit, bahkan bisa juga meninggal ya. Nah, makanya ciri benda yang hidup yang kedua itu adalah membutuhkan makanan. Kemudian ciri-ciri benda hidup yang ketiga adalah, wah, ini siapa nih yang suka kucing? Iya, aku. Ya, Bu Guru juga suka ya. Nah, di sini kucingnya banyak soleh-soleha ya. Ada induknya, ada juga anak-anaknya soleh-soleha. Nah, bisa kita tebak gak nih? Ciri dari benda hidup yang ketiga apa ya? Iya, betul sekali soleh-soleha ya.
ciri benda hidup yang ketiga ini adalah berkembang biak ya. Apa itu Bu Guru berkembang biak? Oh, berkembang biak itu adalah memiliki anak-anak soleh-soleha ya, memiliki anak keturunannya. Seperti kucing ini soleh-soleha. Tadinya kucingnya induk aja sendirian, sekarang ada banyak anak-anaknya ya. Nah, itu artinya bahwa kucing ini berkembang biak ya. Bukan hanya kucing soleh-soleha, tapi yang lain juga, termasuk manusia juga soleh-soleha yang melahirkan keturunan atau melahirkan anak. Nah, itu ciri-ciri benda hidup yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah, nah di sini ada nih soleh-soleha, apa tuh? Pohon apa? Iya, pohon kelapa, mulai dari buahnya ya, kemudian tumbuh tunasnya, dan kemudian menjadi pohon kelapa yang tinggi. Wah, nih, atau ada lagi nih soleh-soleha. Oh iya, tuh mulai dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, sampai ke sudah tua ya soleh-soleha. Nah, kira-kira nih soleh-soleha, ciri dari benda hidup yang keempat ini apa? Iya, ciri benda hidup yang keempat ini adalah mengalami pertumbuhan. Yang mengalami pertumbuhan itu mulai dia dari kecil sampai besar. Ya, termasuk soleh-soleha juga ya, termasuk kita semuanya. Kita mengalami pertumbuhan ya. Nah, ciri-ciri benda hidup yang terakhir atau yang kelima adalah, wah, subhanallah ya, udaranya segar sekali. Iya, nah ini ciri-ciri yang kelima apa soleh-soleha kira-kira? Iya, betul sekali, bernafas soleh-soleha ya. Jadi benda hidup itu akan selalu bernafas ya. Kalau tidak bernafas bagaimana? Iya, bisa-bisa meninggal ya soleh-soleha ya. Iya, betul sekali. Nah, soleh-soleha, itulah ciri-ciri dari benda hidup. Coba kita sebutkan lagi satu-satu soleh-soleha, cirinya apa aja? Yang pertama, yang pertama membutuhkan makanan. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, berkembang biak. Kemudian yang keempat, mengalami pertumbuhan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah bernafas. Nah, itu soleh-soleha, ciri-ciri dan juga contohnya dari benda-benda hidup ya. Yang termasuk ke dalam benda hidup apa saja Bu Guru? Banyak soleh-soleha ya. Tanaman, kemudian binatang atau hewan, dan juga manusia ya. Itu adalah termasuk ke dalam benda yang hidup. Kemudian selanjutnya ciri-ciri benda mati. Nah, kalau ciri-ciri benda mati kebalikannya soleh-soleha ya, kebalikan dari ciri-ciri benda hidup yang tadi. Tentunya soleh-soleha juga sudah tahu ya, kalau benda mati itu seperti apa, atau benda yang tidak hidup itu seperti apa. Benda mati itu atau benda tidak hidup itu dia tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pertumbuhan, tidak membutuhkan makanan, tidak bernafas, kemudian tidak berkembang biak ya, diam saja, tidak bergerak. Nah, itu adalah benda yang tidak hidup atau benda mati. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Contohnya apa nih? Iya, betul sekali soleh-soleha. Contohnya adalah ada besi, kemudian ada sepeda ya, kemudian batu, kemudian apa lagi? Wah, ini nih. Iya, betul sekali soleh-soleha, matahari ya, yang selalu menyinari kita ya. Matahari ini termasuk ke dalam benda yang mati ya, karena tidak mengalami pertumbuhan. Dan masih banyak lagi soleh-soleha contoh-contoh benda mati yang lainnya. Nah, soleh-soleha, tentunya kita semua tahu ya bahwa apa yang tadi Ibu Guru sebutkan, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, kemudian manusia, kemudian matahari, batu, besi, itu semuanya diciptakan oleh Allah. Betul sekali soleh-soleha ya, itu semua Allah yang memberikannya kepada kita.
Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah sudah baik hati kepada kita ya, memberikan semua fasilitas yang kita butuhkan. Kita butuh matahari? Butuh. Kita butuh bernafas? Butuh. Kita butuh sapi? Iya, butuh sekali soleh-soleha ya untuk makanan kita. Buah-buahan juga kita sangat membutuhkannya. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur ya. Nah, soleh-soleha, Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 142 yang artinya di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan sebagai pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadamu. Nah, itu soleh-soleha ya, Allah berfirman seperti itu. Nah, makanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah ya, karena Allah sudah memberikan segala sesuatunya kepada kita semua. Baiklah soleh-soleha, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Jangan lupa sholat 5 waktunya ya soleh-soleha ya. Jaga juga kesehatannya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.